Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mutmainah, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester ganjil mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Dia Sinta Kusumaningtyas SEMMSI. Baik, untuk pengertian dari produk bersama atau joint product ini merupakan dua produk atau lebih yang dihasilkan secara simultan dari suatu proses atau melalui serangkaian proses tertentu, yang mana masing-masing produk ini memiliki nilai penjualan yang relatif besar. Sedangkan pengertian produk sampingan atau by product merupakan produk-produk yang memiliki nilai penjualan yang relatif tidak berarti atau kecil yang dihasilkan dari suatu proses produksi bersama. Produk bersama dan produk sampingan tentunya memiliki karakteristik tersendiri. Perbedaannya yang pertama yaitu produk bersama merupakan produk-produk utama yang dihasilkan dengan sengaja sesuai dengan tujuan produksinya melalui suatu proses atau serangkaian proses secara simultan. Sedangkan untuk produk sampingan ini dihasilkan bersama dengan produk utama dalam suatu proses atau serangkaian proses tanpa dimaksudkan untuk membuat produk ini. Perbedaan yang kedua yaitu produk bersama memiliki nilai penjualan yang relatif besar dibandingkan dengan produk-produk sampingan yang dihasilkan dan relatif sama di antara produk-produk utama, sedangkan untuk produk sampingan nilai penjualannya relatif lebih kecil atau tidak berarti bila dibandingkan dengan produk-produk utama. Karakteristik produk bersama yang ketiga yaitu biasanya dihasilkan dalam jumlah atau kuantitas yang besar, sedangkan untuk produk sampingan dihasilkan dalam jumlah unit yang lebih sedikit. Produk bersama juga seringkali memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan. Untuk produk sampingan hanya kadang-kadang memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusannya. Produk bersama ini tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi produk lainnya, sedangkan untuk produk sampingan ini tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi produk utama. Biaya bersama atau joint cost merupakan biaya-biaya yang timbul dalam menghasilkan dua produk atau lebih dalam suatu proses produksi yang sama dan dilakukan secara simultan sampai dengan waktu atau titik pisah. Biaya bersama perlu dialokasikan untuk menentukan harga pokok produk secara akurat, menilai persediaan atau neraca, penentuan harga jual, serta untuk mengevaluasi profitabilitas masing-masing produk. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu kita diminta untuk menghitung alokasi biaya bersama ke produksi bio dan kernel dengan menggunakan nilai jual relatif dengan biaya produksi bersama yang terjadi pada saat titik pisah selama satu periode yaitu 900 juta rupiah. Dapat kita ketahui nilai jual pasar untuk produksi bio dengan jumlah produksi 600 ton dan harga jual per unit 10 juta rupiah. Sehingga dapat kita temukan untuk nilai jual pasar CPO yaitu 6 miliar rupiah. Kemudian untuk produk kernel, produksi jumlahnya 300 ton dan harga jual per unitnya 7 juta rupiah. Dengan nilai jual pasar untuk produk kernel yaitu 2,1 miliar. Dapat kita ketahui di sini untuk jumlah nilai pasar dari produksi bio dan kernel adalah 8,1 miliar. Kemudian kita dapat lakukan perhitungan nilai pasar relatif masing-masing produk, di mana untuk produk CPO nilai pasar relatifnya yaitu 6 miliar dibagi 8,1 miliar dikalikan 100% sehingga ditemukan presentasinya yaitu 74,07%. Kemudian nilai pasar relatif untuk produk kernel diketahui nilai jual pasarnya yaitu 2,1 miliar sehingga 2,1 miliar dibagi dengan total nilai pasarnya yaitu 8,1 miliar dikali 100% menghasilkan presentasi 25,93%. Selanjutnya, setelah kita mengetahui nilai pasar masing-masing produk, kita dapat mengalokasikan biayanya berdasarkan proporsi
nilai pasar relatif, di mana saya menghitung untuk alokasi biaya ini hasil penjualan produk sampingan dicatatkan sebagai pendapatan lain-lain, sehingga tidak mengurangi biaya produksi bersama. Yang pertama, proporsi alokasi biaya bersama untuk produksi PIO. Diketahui tadi nilai pasar relatif CPO adalah 74,07% dan di biaya bersama yaitu 900 juta, sehingga alokasi biaya untuk produksi PIO yaitu 666.630.000 rupiah. Kemudian untuk proporsi alokasi biaya bersama produk kernel, kita tadi mengetahui bahwa nilai pasar relatifnya yaitu 25,93%, sehingga dikalikan dengan 900 juta rupiah sebagai biaya bersamanya. Dihasilkan untuk alokasi biaya produk kernel yaitu 233.370.000 rupiah. Perlakuan terhadap produk sampingan atau serat sawit dan pengaruhnya terhadap biaya produk utama. Dalam akuntansi biaya, perlakuan terhadap produk sampingan atau serat sawit ini dapat dibagi menjadi dua pendekatan utama. Yang pertama yaitu metode yang hanya melakukan pencatatan berdasarkan hasil penjualan produk sampingan tanpa menghitung harga pokok produk sampingan tersebut atau disebutnya dengan non-cost method. Hasil penjualannya dicatatkan sebagai pendapatan lain-lain. Kemudian metode yang kedua yaitu metode yang membebankan biaya-biaya produksi ke produk utama dan produk sampingan atau disebut dengan cost method. Dalam metode ini, biaya produksi dialokasikan baik ke produk utama maupun ke produk sampingan. Pengaruh produk sampingan terhadap biaya produk utama yaitu pengurangan terhadap biaya produksi bersama. Pendapatan dari penjualan produk sampingan ini dapat digunakan untuk mengurangi biaya bersama yang dibebankan kepada produk utama. Yang kedua yaitu menurunkan harga pokok persatuan. Harga pokok menjadi lebih rendah yang berpotensi untuk meningkatkan efisiensi dan laba. Selanjutnya, manfaat informasi harga pokok produk bersama bagi manajemen dalam mengambil keputusan penetapan harga dan evaluasi profitabilitas. Yang pertama yaitu untuk penetapan harga jual sehingga manajemen dapat menghindari kerugian. Dengan adanya informasi harga produk bersama ini, manajemen dapat menjamin harga jual berada di atas biaya produksi sehingga setiap unit berkontribusi positif terhadap laba perusahaan. Kemudian juga manajemen dapat menentukan harga jual yang wajar dan realistis sehingga dapat meningkatkan profit perusahaan. Yang kedua yaitu dapat digunakan untuk menentukan evaluasi profitabilitas, mengetahui produk mana yang paling menguntungkan dan menjadi dasar keputusan ekspansi atau efisiensi. Kemudian yang ketiga yaitu untuk pengambilan keputusan, manajemen dapat menentukan apakah produk lebih menguntungkan dijual langsung pada titik pisah atau diproses lebih lanjut. Manajemen juga dengan mengetahui informasi biaya produk bersama ini dapat menentukan perencanaan strategi produksi yang lebih baik lagi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih.